Mudah diselesaikan dengan sempurna. Saya dari Ija. Tidak, Pak. Ija tidak akan berpisah dari saya. Tidak! Parman, apa yang kau lakukan? Pak, saya jadi begini. Saya karena Bapak. Kalau saja Bapak membantu kami, tidak menghina saya, dan punya belas kasihan terhadap saya, pada Ija dan kedua cucu Bapak, saya tidak mungkin jadi begini, Pak. Ya, Pak. Apa Bapak pikir saya senang menjadi binatang menjijikan seperti ini? Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak mimpi lagi? Bu, dalam mimpi itu, Parman mengakui bahwa dia memang ngepet, Bu. Dia menyalahkan aku. Katanya akulah yang menyebabkan semua ini, Bu. Dia sangat marah padaku. Dia menyerangku, Bu. Tapi Parman yang sudah berwujud menjadi setengah celeng itu, ketika aku tebas dia dengan golok, dia berubah menjadi Ija, Bu. Anak kita. Sudah, Pak, sudah. Sekarang kita temui Parman. Kita harus bicara, ya? Betul, Bu. Betul. Kita harus menemui Parman. Kita harus bicara sama dia. Sudahlah, tidur. Kantor ini dan perusahaan inilah yang membuat kami jadi seperti yang sekarang ini, Pak. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, dari mana awalnya sampai suamimu itu punya banyak uang? Jawabannya masih sama, Pak. Kami tuh nggak ngepet seperti apa yang dikasakusukan orang, Pak. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan sama Bapak itu benar, Jack. Tapi ingat, kalau sampai apa yang dikasakusukan oleh orang-orang itu benar, maka laknat Allah lah yang akan kalian terima. Aku dan ibumu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa menolong kalian. Ayo, Bu. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan sama Bapak itu benar, Jack. Tapi ingat, kalau sampai apa yang dikasakusukan oleh orang-orang itu benar, maka laknat Allah lah yang akan kalian terima. Aku dan ibumu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa menolong kalian. Iya. Bapak benar. Bapak tidak akan bisa menolong saya dan Ija kalau akhirnya laknat Allah mendera kami. Tapi mungkinkah saya hentikan ini? Mungkinkah perjanjian saya dengan siluman celeng dibatalkan? Mungkinkah? Mas.
Awas, Mas! Mas ini mikirin apa sih? Ya ampun. Mas, kamu mikirin apa? Tidak, Ja. Aku tidak mikirin apa-apa. Sudah ya. Aduh, Mas. Ija, kamu pasti tidak setuju kalau kita sudahi permainan ini. Kamu tidak boleh mundur. Kamu harus terus. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Perjanjian tetap perjanjian, Parman. Darahmu sudah darah celeng. Dan kepalamu adalah kepala celeng yang sekarang ada di hadapanmu. Tidak, tidak. Jangan lari, Parman. Jangan lari dariku. Tidak, tidak. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi kamu. Ada apa, Mas? Ada kepala celeng mengejar-kejar aku, Ja. Mana? Itu. Kepalanya mau menjadi kepalaku. Apa? Kepala celeng itu mau menjadi kepalamu? Iya, itu, Ja. Seperti ini. Mas, minum dulu ya tehnya. Tidak. Aku tidak akan minum teh itu sebelum arti mimpiku terjawab. Coba kamu bayangkan. Kepala celeng itu benar-benar mengejarku. Dan kamu juga berkepala celeng ketika menolongku. Mengerikan sekali. Mengerikan. Kamu ingin tahu kenapa kepala celeng itu mengejar-ngejarmu, Parman? Mak Ginsir. Perjanjian dengan gaib mengikat dan tidak bisa diubah, Parman. Maksud Mak Ginsir? Kalian tidak akan bisa lepas dari perjanjian itu. Jalankan saja apa yang sudah kalian sepakati. Nikmati nikmat duniamu. Kumpulkan harta sebanyak yang kalian inginkan. Raja Siluman Celeng Guo Celeng Sari akan memanggil kalian kalau kalian sudah berhasil membangun pilar emas di rumah kalian sendiri. Jadi kuingatkan kalian, jangan punya pikiran untuk ingkar. Karena kemanapun kalian lari, anting pengikat kalian akan menjewer telinga kalian sehingga kalian masuk ke dalam perjanjian itu. Minumkan teh hangatnya, karena jawabannya sudah kuberikan. Sampai nanti. Mak Ginsir. Bapak mau kemana? Nggak tahu. Mas, kamu mau kemana? Mbah memanggil. Mbah memanggil. Mbah siapa, Mas? Mas! Mas! Mas!
Lihat saja saudara-saudara sekalian. Si Parman akan segera datang di hadapan kita. Sekali kebas dengan kemenyan saya, si Parman akan berubah menjadi babi ngepet. Menjadi celeng. Lihat saja. Situasi ini benar-benar mendebarkan, saudara-saudara. Kita semua akan melihat keajaiban yang benar-benar nyata. Itu dia. Sini kamu. Sini anakku. Sini. Sini. Siapa mereka? Dan apa yang akan mereka lakukan padaku? Sini. Tidak. Tidak. Dukun itu akan menjebakku. Orang yang telah kuambil uangnya pasti telah membayar dukun itu untuk menelanjangiku. Tidak. Tidak, tidak. Wah, dia keluar. Dia babi ngepet. Dia babi ngepet. Babi ngepet. Dadio. Dadio. Dadio babi ngepet. Ija, ada apa, Ja? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Ginsir, Mas. Pak Ginsir yang telah menyelamatkan kita. Ayo kita pulang. Pak, ada kabar baik. Kabar baik apa, toh, Bu? Pak, ternyata si Parman itu tidak ngepet. Maksudmu? Yang ngepet itu dukun Wareng, dukun serba bisa itu. Apa ada bukti kalau Mbah Wareng yang ngepet? Matinya jadi celeng, Pak. Saksinya orang banyak. Apa nggak kebalik, Bu? Yang benar itu, celeng matinya menjadi manusia. Bukan manusia menjadi celeng. Bapak. Yang penting si Parman tidak dituduh ngepet lagi. Mas, namamu sekarang sudah bersih. Orang-orang sudah tidak menyangkut pautkan kita dengan babi ngepet itu. Sekarang, tinggal bagaimana rencana kita selanjutnya. Cukup segini atau masih mau lebih? Segini aja cukup, Ja. Ini laki-laki yang terlalu menerima apa adanya. Mas, kita ini punya kelebihan. Kita bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah. Untuk apa kita mempunyai ilmu ngepet itu kalau tidak kita manfaatkan? Apa yang harus kita lakukan, Ja? Sekali lagi, Mas. Setidaknya ini untuk terakhir kalinya kita memanfaatkan ilmu itu. Ambil sebanyak-banyaknya uang, lalu berhenti. Berhenti dan tidak perlu membangun pilar emas itu. Berhenti dan tidak perlu membangun pilar emas. Iya. Benar, kita akan berhenti sesudah ini, Ja. Iya.
ya, Mas. Pak Kiai, Pak RT, dan bapak-bapak sekalian, kalau kita tidak bertindak dan tidak menghentikan aksi babi ngepet itu, tentunya dia akan semakin berani dan semakin menjadi-jadi dalam melakukan aksinya. Iya, betul. Walaupun pelaku sebenarnya sudah kita tahu siapa. Siapa menurut Pak Markum? Ya sudah jelas, Parman. Iya, betul. Parmanlah orangnya. Tenang dulu, Pak. Tenang. Kita nggak boleh menuduh orang sembarangan. Bagaimana menurut Pak Kiai? Percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, setelah secara fisik kita berusaha dan dibantu dengan doa-doa yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa melindungi diri kita, rumah, keluarga, serta harta halal kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana menurut Kiai? Apakah kita bisa menangkap babi ngepet itu, Pak? Karena saya terpanggil untuk menyadarkan hamba Allah yang tersesat ini, insya Allah, saya akan ikut aktif dalam Siskamling. Dan kalau terjadi apa-apa, saya bisa langsung terlibat. Alhamdulillah. Terima kasih. Kenapa marah-marah, Mas? Tidak baik pergi dalam keadaan marah. Iya. Sudah ada yang kontrol. Kang, kalau ada singkong enak nih, Kang. Benar-benar ketat penjagaan malam ini. Ada apa ya? Bagaimana toh? Sudah ada tanda-tanda babi ngepet itu datang? Amadir, belum ada tanda-tanda, tapi kami akan memperketat keadaan. Oh ya, bagaimana keadaan di sana? Keadaan rumah di sini baik-baik saja. Ganti. Oke, waspada. Ingat, tujuan kita malam ini adalah memancing dan menjebak babi ngepet si Parman itu masuk ke rumah ini. Kita harus siap untuk menangkap si babi ngepet itu. Jangan khawatir, Pak. Ada 12 penjaga yang saya sudah sebar di setiap sudut rumah. Dan kami yang berenam ini akan ada di pos masing-masing yang sudah ditentukan. Dan ingat, gerbang jangan dijaga. Bagaimana babi ngepet itu bisa masuk kalau gerbang dijaga? Baik, Pak. Kami mengerti. Dan biarkan babi ngepet itu masuk kemari. Tapi ingat, kalian jangan melakukan apa-apa dulu sebelum babi ngepet itu masuk ke kamarku atau ke ruang kerjaku. Mengerti? Mengerti, Pak. Oh ya, kalian tidak usah khawatir kalau babi ngepet itu akan lolos lagi. Karena Kiai Rahman telah memagari rumah ini agar babi ngepet itu terkepung dan tidak bisa lolos lagi, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagus. Kalian siap di pos masing-masing. Dan langsung muncul begitu kalian dibutuhkan. Mengerti? Mengerti, Pak. Ayo. Inilah yang disebut pucuk dicinta ulang pipa. Hanya rumah ini yang tidak dijaga. Ini kesempatan yang sangat baik. Kesempatan emas. Iya, aku masuk sekarang. Jangan.
Kita hanya akan muncul kalau sudah ada perintah dari Pak Marco. Iya. Tenang, jangan kasak rusuk. Dua telur pecah. Berarti kedatanganmu diketahui orang, Mas. Cepat pergi. Cepat pergi, Mas. Cepat kembali. Harus kuredam. Apa yang terjadi? Kamu kenapa, Mas? berasal dari ruang kerja aku, Ma. Berarti babi ngepet itu sedang di ruang kerja aku, Ma. Kelihatannya begitu, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Kiai Rahman, kita harus menemui Kiai Rahman di pos, Ma. Lalu, bagaimana dengan babi itu? Babi itu tidak akan bisa lari, Ma. Karena Kiai Rahman sudah memagari seluruh rumah ini dengan ayat-ayat, Ma. Ayo, Ma. Iya. Kemarahan mereka. Pak Kiai, jangan khawatir Pak Kiai, biar kami yang menangkapnya. Pak Markum. Iya, Pak. Celaka. Bukan ini yang saya harapkan. Pak Markum. Iya, Pak. Tolong ingatkan sama orang-orang yang ada di luar. Jangan sampai mereka menyakitinya. Baik, Pak Kiai. Baik. Ayo, silakan. Seharusnya dia tidak keluar. Maafkan saya, Pak. Terpaksa babi ini saya jala. Kalau tidak dijala, dia akan lolos, Pak. Cukup. Kalian lihat sendiri. Dia sudah tidak berdaya. Haruskah kita menjadi orang yang biadab, menghakimi orang yang sudah tidak berdaya? Ini babi, Pak Kiai. Babi ngepet. Tenang semua. Dia ini manusia, sama seperti kita. Nah,
Nah, sekarang kalian lihat. Saya akan membuktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang? Ini siapa Pak Kiai? Parman, Pak. Parman ya? Mas Parman! Maafkan aku, Mas. Ada cita dan ada hidup dan juga mati. Ibu. Jenazah Bapak sudah mau diberangkatkan, Bu. Pulang yuk. Yuk. Kami duluan, Kiai. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sudah lalu. Doanya bisa diteruskan di rumah. Saya mohon, Pak Kiai tinggalkan saya sendirian. Ya sudah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Mas. Semua ini salah saya. Saya yang membuat semuanya begini. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu janji Allah. Washkuruni wa la takfurun. Washkuruli wa la takfurun. Dan banyaklah bersyukur kepadaku dan jangan kamu kufur kepadaku. Itu perintah Allah. Ketika diri ini diliputi dengan kemiskinan harta, maka ingat Allah. Allah akan mengingat. Ingat Allah di saat lapang, maka Allah akan ingat dirimu di saat sempitmu. Ingat Allah di saat senang, maka Allah akan mengingatmu di saat susahmu. Bicara soal ujian, demi Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan kepada kamu sekalian dengan sedikit cobaan, ketakutan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kering akan tumbuh-tumbuhan, kelaparan. Subhanallah, sedikit. Tapi demi Allah, wabashir as-sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika mereka ditimpa dengan kemalangan, dengan musibah, maka dia katakan sesungguhnya semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan hinakan diri kita, apalagi menjadi hewan, mencuri harta orang dengan menjadi hewan. Demi Allah, makhluk yang paling mulia adalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.